إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan pagi ini dengan izin Allah dan taufiknya kita berkumpul dalam majlis ini melanjutkan kembali pembahasan kita dari mengkaji kitab Masail Jahiliyah ini. Kemarin kita sudah masuk pada masalah yang ke-115 terkait dengan kaidah ahli jahiliyah tentang walal. yakni apa yang dilakukan oleh mereka ahli jahiliyah, di mana kesesatan, yakni berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu. Dan kemarin juga sudah kita bahas betapa besarnya perkara ini. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa ini adalah lebih besar daripada syirik. Berkata atas nama Allah dengan tanpa ilmu itu lebih besar daripada syirik. Karena syirik itu adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di surat Al-A'raf ayat yang ke-33, "Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairi al-haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Sini di akhir disebutkan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Engkau berkata atas nama Allah dengan sesuatu yang tidak mengetahuinya. Dan ini yang paling akhir, bahwa ayat ini menunjukkan tertib, menyebutkan yang paling rendah, kemudian berikutnya dan berikutnya. Dan syirik adalah kedua sebelum akhir. Sisi pendalilan, kenapa kok dikatakan berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar dosanya daripada syirik? Karena seorang yang melakukan kesyirikan itu menjadikan selain Allah sebagai tandingan. An yaj'ala lillahi niddan, ya. Menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan. Tapi berkata atas nama Allah dengan tanpa ilmu, ini menjadikan dirinya sebagai sekutu bagi Allah. Jadi lebih besar, ini menjadikan dirinya. Kalau syirik, ini menjadikan sesuatu yang lain sebagai tandingan bagi Allah. Tapi kalau berkata atas nama Allah dengan tanpa ilmu, ini berarti menjadikan dirinya sebagai sekutu bagi Allah. Ini. Karena Allah yang membuat syariat, karena Allah yang memberikan Allah Subhanahu wa taala yang membuat kaidah, ya. Maka kalau kemudian berkata atas nama Allah dari dirinya sendiri sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengizinkannya, berarti ini menancapkan dirinya sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini adalah lebih besar. Maka dalam hal ini berkata atas nama Allah itu adalah suatu hal yang azim. Karena itu kita lihat para ulama kita, mereka pun juga tidak segan-segan untuk kemudian mengatakan tidak tahu jika memang tidak tahu dalam perkara-perkara agama ini. Seperti banyak riwayat dari Imam Malik, Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala jami'an, bahkan juga dari para ulama sekarang ini pun juga mereka yang khasyah, ya. Maka ringan untuk kemudian mengatakan tidak tahu. Seperti Al-Imam Hasan al-Basri, seorang datang kepada beliau dengan membahas 30 pertanyaan, semua dijawab tidak tahu. Ketika ditanya kenapa demikian, maka kemudian beliau pun mengatakan, tidakkah engkau malu kepada para malaikat tatkala mereka mengatakan Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para malaikat pun mengatakan, kami tidak tahu. Rabbana la ilma lana, ya Allah, kami itu tidak punya ilmu illa ma 'allamtana, kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami. Itu para malaikat, makhluk Allah yang tidak pernah maksiat, itu saja, dan dia juga tidak punya kesalahan, ya.
ini saja tidak malu untuk mengatakan saya tidak tahu, maka tentunya adalah lebih layak bagi manusia untuk mengatakan tidak tahu. Demikian pula Imam Malik rahimahullahu taala seperti itu. Kemudian Syaikh Al-Fauzan rahimahullahu taala menyebutkan, qala war rasul sallallahu alaihi wasallam idza su'ila an syai'in lam yazal alaihi fihi wahyun yu'ajjilu al-ijabah lam yanzil alaihi wa fihi wahyun yu'ajjilu al-ijabati hatta yanzil alaihi al-wahy min Allah azza wa jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika ditanya tentang sesuatu perkara yang belum turun kepada beliau wahyu, belum ada wahyu turun kepada beliau, maka beliau pun menunda jawabannya sampai turun kepada beliau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa bi ghairihi? Bagaimana dengan yang lainnya? Dan ini seperti itu. Kisahnya Haula binti Tha'labah yang dizihar oleh suaminya. Ini. Maka beliau pun menunggu sampai kemudian turun jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kasus ini yang kemudian menunggu sampai turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sembrono, karena Rasulullah sendiri diancam. Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil, seandainya dia itu taqawwul, yakni berkata atas nama kami dengan beberapa pernyataan yang bukan dari kami, kata Allah, la akhadna minhu bil yamin, pasti kami akan ambil, akan cabut ini, akan pegang dengan kuat ini, dengan tangan kanannya ini. Ini akan Allah Subhanahu wa taala mengancamnya. Tsumma laqata'na minhu al-watin, kemudian kami putuskan, kami patahkan ini. Kami putuskan al-watin, yakni urat lehernya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu tidak berani untuk kemudian ketika ada bertanya tentang sesuatu yang belum turun wahyu kepada beliau, maka beliau menunda jawaban itu. Wal alimu yakhfa alaihi asya' katsirah. Seorang yang alim pun juga banyak hal-hal yang tersembunyi darinya. Ini banyak perkara-perkara yang tidak diketahuinya. Wa idza lam yakun 'indaka wuduhun fil mas'alah wa dalilun min al-kitab wa sunnah faqul la adri. Maka jika engkau tidak memiliki kejelasan dalam masalah itu, atau juga tidak punya dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah, maka katakanlah saya tidak tahu. Qul la adri. Katakan saya tidak tahu. Ini lebih aman. Wala yanqusu hadza min ilmika wa qudratik. Seperti ini ketika kita menjawab saya tidak tahu, ini tidak akan mengurangi dari keilmuan kita. Tidak akan mengurangi dari kemampuan kita. Bahkan akan bertambah. Akan bertambah dengan kemampuan kita. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bertambah kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita jujur. Ketika kita mengatakan tidak tahu. Maka ini bahkan akan bertambah ya, posisi dan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengisahkan bahwasanya Imam Malik rahimahullahu taala ditanya sampai 40 pertanyaan. Beliau hanya menjawab sebagiannya saja. Setelah mengatakan beliau menjawab hanya 4 atau 5 saja. Selebihnya dijawab tidak tahu. Kemudian si penanya ini masih penasaran. Qala lahu sa'il, si penanya kemudian bertanya kepada Imam Malik, "Ala ji'tuka min biladin ba'idah wa tahammaltu safaran wa taqulu la adri?" Saya ini datang dari negeri yang jauh. Ya. Kemudian saya pun juga melakukan perjalanan. Yani
saya ini menanggung beban beratnya perjalanan. Sudah jauh-jauh seperti ini, letih, capek, dan kemudian engkau hanya menjawab la adri, tidak tahu. Maka Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, irkab rahilatak wadhhab ila al-balad alladhi ji'ta min. Pergi. Katanya irkab rahilatak, naik kendaraan. Pergilah ke negeri di mana kamu datang dari negeri itu. Wa qul linnas, sampaikan kepada manusia, katakan kepada manusia, sa'altu Malikan wa qala la adri. Katakan kepada manusia, aku sudah bertanya kepada Imam Malik, kemudian aku bertanya kepada Malik, kata beliau, wa qala la adri, tapi dia menjawab saya tidak tahu. Ini hanya tidak ragu dan tidak malu untuk mengatakan seperti itu. Padahal kita tahu Imam Malik itu adalah Imam Darul Hijrah, imamnya Ahlul Madinah. Ini imamnya Ahlul Madinah pada masanya. Bahkan dikatakan Imamud Dunya, ya. Ini pada masanya, karena ketika itu masyhur di kalangan para ulama dengan istilah la tufti wa Malikun bil Madinah. Jangan berfatwa selagi Imam Malik masih di Madinah. Artinya kedudukan ilmunya, kepiawaannya dalam ilmunya ini benar-benar diakui oleh para ulama di seluruh dunia. Maka kalau mereka datang ke tanah suci, tidak berani. Ketika ditanya, tidak berani selagi Imam Malik masih ada di Madinah. Untuk kemudian mengikharat, ya, menyandarkan atau memberikan fatwanya itu kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Namun dalam kedudukan seperti itu, beliau pun juga tidak malu untuk kemudian mengatakan saya tidak tahu. Tentunya mimbabi aula, lebih utamanya orang-orang kayak kita, ya, yang banyak tidak ngertinya daripada banyak ngertinya, ya. Untuk kemudian mudah kita mengatakan tidak ngerti. Maka ini yang beliau bimbingkan kepada kita dalam segala hal. Ketika kita dihadapkan pada sesuatu yang tidak mengerti, dalam apa saja. Bahkan juga ketika kita menulis, memang yang bukan ahlinya untuk menulis, maka ini tentunya juga jangan sembrono. Yang kecuali dengan tulisan-tulisan yang tentunya itu berdasar kepada dasar yang benar. Karena tidak akan menambah kecuali masyakil. Kalau kemudian tidak kembali berdasar kepada kebenaran, tulisan-tulisan itu dibangun dalam ketidaktahuan, maka hal ini tidak menambah kecuali kepada kesesatan, ya. Dan awal mudil, ya, sesat dan bisa menyesatkan orang. Sesat dan menyesatkan orang. Artinya juga salah. Yang membaca pun juga, kalau ada membaca kemudian mengikutinya, ini tambah lagi bisa menyesatkan orang. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga dalam berkata, dalam berbuat, ini hendaknya kita, khususnya dalam kita menyampaikan, hendaknya senantiasa bagaimana berusaha untuk mencocoki pada Alkitab dan As-Sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan warisan dari Rasulullah SAW. Ini merupakan dasar pokok dalam kita berkata dan berbuat. Maka jangan melihatkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita tidak seperti itu, maka itulah warisan-warisan Ahlul Jahiliyah yang mereka mengatakan dengan perkataan-perkataan yang sembrono, seenaknya sendiri. Apalagi kalau kemudian berkata itu bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala, sudah berkata dengan tanpa ilmu, kemudian dibarengi memang ada kepentingan-kepentingan, ya, untuk mengacaukan di tengah-tengah kaum muslimin dan misalnya ini, nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah orang-orang yang tidak menyadari kalau dirinya telah terjangkiti dari warisan-warisan, telah mengambil dari warisan ahli jahiliyah. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian, khonafidina jazakumullah, masalah yang berikutnya yang ke-116 adalah dari masalah jahiliyah ini adalah tanaqud aqwalihim. Bertentangannya perkataan-perkataan mereka. Saling bertolak belakang.
yakni tidak sinkron, tidak ada kesesuaiannya dari jelasnya perkataan mereka yang memang tidak bisa, tidak ada standarisasi. Kenapa? Hal itu karena mereka mendustakan kepada al-haq. Karena mereka dasarnya adalah berdusta kepada al-haq. Kalau berdusta berarti kan tahu al-haq, tapi kemudian mendustakannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Bal kadzdzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amri marij." Bal kadzdzabu bil haqq. Bahkan mereka itu mendustakan al-haq, mendustakan kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepada mereka. Fahum fi amri marij. Mereka dalam kegoncangan, dalam ketenangan, dalam perkara yang menggelisahkan tentunya. Kalau tidak di atas al-haq, tentunya inilah yang akan menjadikan goncang, menjadikan seorang itu tidak ada ketenangan. Sebagaimana dikatakan al-haqqu ablaj wal batilu lajlaj. Yang namanya al-haq ini jelas, terang, dan menjadikan seorang itu mantap, tenang. Sementara kebatilan adalah ablaj, lajlaj, yang menjadikan seseorang itu tidak tenang. Ini mereka orang-orang mendustakan kepada al-haq ini. Di mana perkataan-perkataan mereka adalah terjadi tadharub, yakni bertentangan dan menyelisih. Maka ini akibat dari meninggalkan al-haq. Maka barang siapa meninggalkan al-haq, dia akan mendapatkan musibah dengan selalu terjadi tadharub, selalu terjadi tanaqud, selalu terjadi adanya bertolak belakang dari omongan-omongannya, yakni tidak bisa dipegangi. Orang kita bilang suk tembe sore dele, pelin-pelan, tidak bisa dipegangi. Ngomongnya asbun, asal bunyi saja. Karena apa? Kesesatan yang menguasainya. Dan yakni kesesatan yang memang bercabang-cabang. Sekali kemudian mendustakan al-haq, berikutnya pasti akan bercabang. Dari kesesatan-kesesatan yang dilakukannya. Ini sudah suatu kepastian. Karena apa? Yang namanya kesesatan itu tasya'ab. Jadi kesesatan itu akan bercabang. Sekali seseorang mendustakan kepada al-haq, ya ini tentunya adalah kesesatan. Maka berikutnya adalah akan bercabang. Adapun al-haq, maka ada sesuatu yang satu dan tidak bercabang. Al-haq wahid la yata'addad, dan tidak ada perbedaan. Maka Allah mengatakan, "Famadza ba'dal haqqi illa dhalal." Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka apa lagi setelah al-haq? Tiada lain adalah kesesatan. Artinya namanya kebenaran itu ada koridornya, ada batasannya. Lepas dari kesesatan, lepas dari al-haq, berarti sudah jatuh dalam kesesatan. Ini kaidah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka menunjukkan bahwa al-haq itu satu. Dari sini kita tidak bolehnya untuk kita berspekulasi terkait kalau sudah perkara antara hak dan batil ini. Maka kalau kemudian barang siapa meninggalkan al-haq, maka yang jatuh kepadanya atau yang menimba kepadanya adalah kebatilan. Dan namanya kebatilan ini adalah kegelapan. Kesesatan ini adalah sesuatu yang akan menjadikan seseorang itu tersia-siakan. Waliyadzubillah. Dan kita dapati orang-orang yang sesat ini, mereka saling berselisih di antara mereka. Ini tidak sedikit seperti itu, karena memang kebatilan itu adalah selalu bercabang.
Dan orang yang mengikuti batilan jin tidak memiliki petunjuk yang kemudian dia bisa berjalan badannya. Tapi orang yang dalam kebatilan, dalam kesesatan ini yatakhabbat. Ya. Jalannya sempoyongan. Sekali mengatakan seperti ini, sekali mengatakan yang lain. Dan besok hari sudah berbeda lagi. Karena apa? Tidak punya standarisasi. Tidak punya pegangan. Hal ini adalah penyebab utamanya adalah kadzdzabu bil haqq. Mendustakan kepada al-haq tatkala kebenaran itu datang kepada mereka. Maka mereka pun dalam perkara yang menggelisahkan. Yani mereka dalam keadaan yang berselisih. Maka ahlul batil, ahlul zaid itu selalu berselisih di antara mereka. Meskipun mungkin kita memandangnya seakan adalah bersatu. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Ya. Engkau kira bahasanya mereka itu bersatu. Wa qulubuhum syatta. Padahal hati mereka itu bercerai-berai. Hati mereka itu sendiri-sendiri. Ini orang-orang yang di atas kebatilan. Nas'alullah salaman afiyah. Dan akan saling musuhi di antara mereka ini. Bahkan boleh jadi adalah mengkafirkan sebagian mereka atau sebagian yang lain. Adapun ahlul haq, orang-orang yang benar, yang mereka komitmen berpegang teguh dengan al-haq, maka ini tentunya tidak akan berselisih. Ini. Dan kalau toh kemudian terjadi perbedaan, maka itu terjadi al-ijtihad adalah karena dasar ijtihad. Bukan atas dasar kebencian atau permusuhan. Ini kalau toh terjadi mungkin perbedaan persepsi, ini adalah dibangun karena keilmuan. Bukan karena dasar kebenciannya. Bukan karena dasar kebencian. Namun karena keilmuan. Dan ijtihad. Dan kalau salah maka kesalahannya diampuni. Dan dia mendapatkan satu pahala. Dan kalau benar maka baginya adalah 2 pahala. Ini ahlul haq. Kalau toh kemudian dan yang namanya perselisihan itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Namun demikian ini, kalau itu adalah perselisihan yang dibangun di atas ilmu. Karena hasil ijtihadnya. Maka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, "Wa ma'talaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah." Dan apa yang kalian perselisihkan dalam satu masalah, kembalinya adalah kepada Allah. Fa hukmuhu ila Allah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jika kalian berselisih dalam satu perkara, satu masalah, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kembali kepada Allah dan kepada kitab Allah dan kembali kepada Rasul adalah kembali kepada sunnah-sunnah beliau. Maka ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kaidah, jika terjadi khilaf, jadi maka tidak terjadi khilaf kecuali ala ilm. Ini terjadi perselisihan, perbedaan persepsi adalah karena ilmu. Maka bukan karena kebencian. Dan bukan karena ketidaksukaan. Sebagaimana para sahabat seperti itu. Memahami nas yang berbeda. Seperti Rasulullah SAW setelah perang Ahzab. Ya. Rasulullah merintahkan untuk menghukum pada Bani Quraidah. Orang Yahudi Bani Quraidah yang mereka balelo. Ya. Mereka melanggar perjanjian. Maka Rasulullah SAW memerintahkan sekelompok dari para sahabat untuk pergi ke Bani Quraidah. Kemudian Rasul mengatakan, la tusallul asr illa bi Bani Quraidah. Jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka rombongan ini pun berangkat ke Bani Quraidah. Nah, ternyata kemudian terjadi perselisihan. Apa makna Rasulullah ini? Karena sebelum sampai ke sana sudah hampir waktu maghrib. Maka terjadi perselisihan. Satu mengatakan bahwa
Pokoknya zahirnya nas, zahirnya perintah Nabi bahwasanya kita tidak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah, meskipun sudah waktu maghrib. Satunya lagi mengatakan tidak. Rasulullah mengatakan seperti itu supaya kita buru-buru, supaya kita bersegera untuk berangkat. Namun kita tidak kesampaian. Ini kalau kemudian sampai di sana sholat di luar waktunya, maka terjadi perselisihan. Sebagian mengerjakan sholat asar dulu, sebagian mengatakan tidak, pokoknya kita sholat asar di sana. Dan sepulang dari itu pun juga tidak ada satupun yang disalahkan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah ijtihad. Wa kullu mujtahidin nasib. Setiap orang beristihad ada bagian kebaikan. Jika benar, maka baginya 2 pahala, dan jika salah, maka baginya 1 pahala, dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena an ilm. Ini terjadi perselisihan di masa sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Namun juga kita lihat perselisihan itu terjadi adalah karena ilmu, memahami kepada nas. Juga seperti pada ayat siyam, ayat tentang puasa. Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian khaytul abyadu minal khaytil aswad, benang putih dari benang hitam. Nah, sebagian para sahabat seperti Isa dari Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala yang baru masuk Islam dari orang Nasrani ini kemudian memahami sampai jelas benang putih dari benang hitam. Maka ketika mau tidur, beliau dekat bantalnya itu ada benang putih, benang hitam. Ini. Maka kalau masih belum terlihat, maka berarti masih malam. Masih boleh makan minum. Sampai kemudian bisa terlihat dengan jelas yang putih dari yang hitam. Ya. Ini dipahami sezohirnya. Sebelum turun ayat minal fajar. Karena ayat minal fajar ini turun berikutnya. Jadi tidak berbarengan dengan ayat yang sebelumnya. Maka setelah turun ayat itu sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian juga Adi bin Hatim ini tidak disalahkan. Ya. Tidak disalahkan. Karena itu yang dipahaminya. Meskipun pemahamannya adalah pemahaman yang salah. Maka di sini kalau kemudian berselisih karena ilmu, ya, dalam masalah ilmu, bukan karena kebencian, bukan karena ketidaksukaan. Dan ini yang hendaknya kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai ghil, agar jangan sampai kebencian itu nempel dalam hati kita. Bagaimana tuntunan Allah Subhanahu wa taala, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, mereka selalu berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang lebih dahulu masuk Islam. Wala taj'al fi qulubina ghillan, jangan engkau jadikan dalam hati kami ghil, ini kebencian, ketidaksukaan terhadap orang-orang yang beriman. Karena kalau sudah sampai kebencian nempel pada kebencian kepada orang mukmin, ini satu hal yang tentunya tidak akan bisa melihat yang hak atau yang batil, akan menutup mata hati kita dari melihat yang hak. Maka nasallallahu alaihi wasallam. Ini yang tuntunan Rasulullah SAW kepada kita. Maka orang mukmin seperti itu. Kalau toh kemudian melihat kepada kemungkaran muayyadah, ini bukan karena benci. Bencinya adalah benci karena Allah Subhanahu wa taala dengan kemungkaran yang dilakukan oleh saudaranya itu. Namun kebenciannya itu adalah didasari dengan tarahum, rasa kasih sayang, ngemanlah bahasa kita. Seorang mukmin kok berbuat bid'ah misalkan, seorang mukmin kok berbuat kesyirikan misalkan, ini
karena atas dasar ngemannya, sayangnya, bukan karena kebenciannya. Bukan atas dasar kebenciannya kemudian bersikap apatis atau kemudian bahkan mencela dan menjelekkannya. Sementara kita lihat akhlak Nabi alaihi salatu wasallam demikian agungnya. Bahkan kepada orang-orang yang menyakitinya sekalipun. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah mengatakan, "Wahai Rasulullah, adakah saat atau hari yang paling sulit bagimu daripada perang Uhud?" Karena itu yang disaksikan ketika perang Uhud sulit betul. Ya. Kaum muslimin kalah, ya. Banyak terbunuh. Rasulullah SAW sampai terluka, ya. Patah giginya, ya. Rubaiyahnya, gigi rubaiyah itu gigi yang sebelah gigi seri, ya. Itu sampai patah, ya. Ini berat. Orang melihatnya adalah berat. Dan Aisyah mengatakan seperti itu. Adakah hari yang berat, yang lebih berat dari setelah perang Uhud? Kemudian kata Rasulullah, ya ada. Dan beliau mengatakan hari yang paling berat bagiku adalah hari ketika masih di Mekah. Kemudian beliau mengisahkan ketika itu sudah terjepit berdakwah kepada kaumnya, itu tidak digubris. Kemudian dalam keadaan dirinya sendiri juga terancam. Ketika minta perlindungan, minta suaka kepada pembesar kabilah pun tidak dijawab. Sampai kemudian Rasulullah SAW seperti kebingungan dan tidak sadar. Beliau berjalan tidak sadar sampai di Qarnat Ta'arib, yang sekarang lebih dikenal dengan Qarnal Manazil. Dulu disebutnya dengan Qarnat Ta'arib. Padahal jauh. Dari Mekah ke Qarnat Ta'arib atau Qarnal Manazil ini sangat jauh sekali. Taif ini, ya, sudah masuk daerah Taif. Ya. Jauh. Sekarang kalau pakaian aja cukup jauh, ya. Pakai kendaraan, pakai mobil, adalah jauh. Ini jalan. Sampai tidak terasa. Dan ketika di situ, beliau mengatakan, saya mendongakkan, mengangkat kepalaku, tiba-tiba ada awan yang menaungi. Pilihannya ada awan yang menaungi. Ternyata adalah malaikat Jibril. Datang. Kemudian memberitahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar, mengetahui, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Malakul Jibal untuk engkau perintahkan semaumu. Kemudian datang Malakul Jibal, malaikat penjaga gunung, kepada Rasulullah SAW, mengatakan, ya Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, mengutusku kepadamu untuk engkau perintahkan aku. Apa yang harus aku berbuat? Jika engkau menginginkan untuk aku angkat 2 gunung di Mekah ini, ambrukkan kepada mereka, siap. Ini saat-saat yang sulit. Saat yang sulit, bala bantuan datang. Namun kita lihat Rasulullah SAW. Rasulullah hanya mengatakan, inni la arju an yukhrijallahu min adla'i haula. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, saya hanya berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari tulang sulbi mereka-mereka ini man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'an.
Saya hanya berharap Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari keturunan orang-orang ini orang-orang yang hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini kita lihat sabarnya. Sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi seperti itu. Bagaimana gangguan-gangguan dari kaumnya. Maka kita lihat ini bukan karena kebencian. Sampai toh kepada orang pernah menyakitinya, kita lihat Rasulullah tidak membencinya. Kepada orang yang mengganggunya, Rasulullah tidak membencinya, tapi ngeman. Dan rasa tomak yang kuat. Rakus yang kuat untuk bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka ini. Ini yang sepertinya kadang tidak ada pada diri kita. Ini. Dan barangkali jauh dari diri kita. Maka ini ini bimbingan Nabi SAW. Beliau bukan seorang pendendam. Akhlak yang sangat luar biasa. Kalau kita ada seperti itu sudah angkatan hancur seperti itu ya. Akan seperti itu ya. Entah wes ya. Jangan seperti itu. Tapi kita lihat akhlak Nabi SAW. Pada ini bala bantuan dari malaikat. Sementara kita, jangankan ada bantuan seperti itu, tidak ada saja kita cari-cari, golek bolong mesti. Ketika kita merasa didolimi, curhat ke sana kemari untuk bagaimana, supaya dapat bolong. Itu model kita. Para sahabat tidak pernah seperti itu. Kalau toh kemudian terjadi perselisihan di antara mereka, dan itu perselisihan yang kadang kuat, ya, perselisihan yang berat. Namun demikian tidak pernah kemudian woro-woro atau kemudian golek bolo, cari pendukung, tidak pernah. Karena apa? Ana ilmu. Perselisihan itu adalah karena ilmu. Tidak menuntut, tidak menginginkan orang itu membelanya dan seterusnya. Seperti yang terjadi antara Ibn Abbas dengan Ibn Mas'ud. Ini kuat. Kemudian juga Aisyah radhiyallahu taala dengan Talha bin Ubaidillah, dengan Abdullah bin Zubair. Ini juga dalam beberapa hal. Maka ini juga kita lihat. Tidak pernah kemudian Aisyah woro-woro kepada sahabat yang lain, Abdullah bin Zubair begini. Atau juga Abdullah bin Zubair, mukmin begini. Tidak ada. Untuk kemudian mencari pembenaran dengan pendapatnya, itu tidak ada. Maka ini akhlak yang barangkali jauh dari kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi banyak sekali terjadi perselisihan di kalangan para sahabat. Namun seperti itu hendaknya. Kalau toh perselisihan yang terjadi di antara kaum mukminin ini adalah ala ilm, bukan karena kebencian. Dan kalau sudah ada kebencian, ini sudah setan yang masuk padanya, bukan lagi sebagai satu kebenaran. Kalau sudah kebencian yang masuk, maka ini bukan lagi sebagai suatu kebenaran, tapi ini adalah satu kebatilan jelas. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini bimbingan dan tuntunan Rasulullah SAW kepada kita, agar manakala terjadi perselisihan, perbedaan pun juga kembalikan semuanya kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat perselisihan, dan maka ini pentingnya untuk kita belajar kepada pendahulu kita supaya kita mengambil pelajaran. Bagaimana para salaf, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Kita lihat para sahabat, fuqaha'us sahabat. Apa mereka kemudian dalam satu pendapat? Tidak. Kalau satu akidah iya. Tapi perkara-perkara fikih misalkan apa kemudian mereka satu benda, satu pendapat tidak. Dalam masalah warisan misalkan. Masya Allah. Antara Zaid bin Thabit, antara Ibn Abbas, kemudian Ibn Mas'ud. Ini terkadang terjadi antara Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian Mu'adz bin Jabal. Ini terkadang berbeda. Kamu tidak kemudian memaksakan orang untuk mengikuti kepada pendapatnya. Selain itu adalah perkara-perkara yang
masalah-masalah seperti itu. Harus begini. Kemudian kita lihat para fuqaha sab'ah. Ulama yang 7 dari tabi'in yang semuanya tinggal di Madinah. Ini ulama besar semuanya. Anak-anak atau cucunya para sahabat semuanya. Apakah kemudian mereka ala ra'yin wahid dalam satu pendapat, dalam satu pemikiran? Nah, ada perbedaan di kalangan mereka, tapi tidak pernah terjadi kemudian sampai terangkat. Kemudian kita lihat a'immatul madzhab. Imam mazhab yang 4, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Yang ini runtang-urun menjadi muridnya, ya. Imam Malik, Imam Syafi'i ini muridnya Imam Malik. Imam Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga belajar kepada murid-muridnya Abu Hanifah. Karena tidak ketemu, ya. Hari di mana meninggalnya Abu Hanifah adalah hari lahirnya Imam Syafi'i. Dan kita lihat mazhab berbeda. Namun tidak kemudian saling menjatuhkan, itu tidak. Mengembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Semua mengatakan meskipun dalam hal ini seperti Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, yang terkadang pendapat-pendapatnya menyelisihi, banyak menyelisihi pada Al-Quran dan Sunnah ini, kadang-kadang pendapatnya, namun beliau tetap mengatakan, in sahhal hadits fahuwa madhabi. Itu madhabnya beliau. Kaidahnya, jika hadits itu sahih, itulah madhabku. Karena boleh jadi, banyak hadits tadi yang tidak sampai kepada beliau. Maka kemudian beliau berpendapat dengan pendapat yang ternyata menyelisih kepada hadits. Dan itu tidak sedikit. Makanya murid-muridnya, setelah beliau meninggal, murid-muridnya banyak yang rujuk, yang kembali setelah bertemu dengan hadis yang benar, yang sahih. Satu contoh misalkan diantaranya adalah tentang masalah tanah wakaf. Abu Hanifah rahimahullahu taala termasuk yang berpendapat bolehnya dijual tanah wakaf ini. Namun murid-muridnya setelah sampai kepada mereka, diantaranya adalah Abu Yusuf. Ya. Ini mengatakan bahwa ketika sampai padanya hadis tentang tanah wakaf di hadisnya Umar bin Khattab tentang tanah wakaf di Khaybar ini, maka mereka mengatakan lau sami'a Abu Hanifah hadzal hadits laqala bihi. Seandainya Abu Hanifah mendengar hadis ini, pasti beliau akan mengatakan sesuai dengan hadis ini. Ini manhaj dan itu prinsip mereka. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah, kita lihat para imam madzhab pun juga dan juga di antara fuqaha ini. Maka terjadi perselisihan, namun apa? Tidak saling menyesatkan satu dengan yang lainnya. Dan juga tidak saling mengkafirkan satu dengan yang lainnya. Semuanya beramal, semuanya berbuat sesuai dengan apa yang nampak padanya dari dalil, dari al-haq. Dan kalau kemudian ternyata nampak pada mereka pendapatnya itu menyelisih kepada dalil, segera kembali pada al-haq. Segera kembali merujuk. Mereka juga tidak ragu-ragu. Karena manhaj dalam beragama ini adalah sederhana saja. Ya, sederhana saja, kita adalah ittiba'ul haq. Mengikuti kepada kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita salah, segera untuk kita beristighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita merujuk kepada al-haq, merujuk kepada kebenaran ini. Ini mudah. Dan ketika diingatkan, oh Anda salah, maka iya. Kemudian disebutkan kesalahan, sisi kesalahannya, maka dengan dalil ini Al-Quran dan As-Sunnah, maka mudah bagi kita untuk kemudian rujuk, ya. Ini. Karena apa? Marja, sumber tempat kembalinya kita kepada semua perkara kita adalah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Berbeda dengan ahlul dhalal, ahlul batil, ya. Di mana marja, sumber rujukan mereka itu adalah kepada hawa nafsu.
kepada kepentingan. Maka mereka adalah memang orang-orang yang nurut, tapi nurut karepe dhewe, ya. Nurut apa maunya sendiri. Ini mereka. Maka ikhwan fillah jazakumullah, ini ahlul haq, ya. Dasarnya adalah jelas. Mengikuti kepada bagaimana ketentuan-ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk manakala kita berbuat kesalahan pun juga kita berbuat dengan sesuatu itu dibangun di atas keilmuan. Dan ternyata setelah berjalan bersama dengan waktu, kemudian ternyata apa yang kita jalani itu adalah salah, kemudian nampak pada kita dalil yang lebih sahih, lebih rajih, maka segera untuk kita, oh dulu saya salah, istighfar, minta ampunan kepada Allah, kemudian bertaubat dan mengganti kesalahannya itu dengan kebenaran yang sampai kepadanya. Dan ini seperti itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an dan para ulama rahimahumullah ta'ala jami'an. Imam Malik misalkan, suatu hari beliau ditanya di majelisnya, ketika itu Abdullah bin Wahab Al-Misri datang dari Mesir menghadiri majelis hadisnya Imam Malik. Kemudian ada yang bertanya di majelis itu tentang menyela-nyelani jari dalam berwudu. Beliau mengatakan itu bukan sunnah. Itu bukan sunnah. Ini pendapatnya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Setelah majelis itu selesai, orang-orang sudah pada pergi, tidak tersisa kecuali dua orang ini, Imam Malik dengan Abdullah bin Wahab Al-Misri. Kemudian Abdullah bin Wahab ini tahu, padahal ini muridnya, ya, datang untuk mengambil hadis, tapi sudah ngerti duluan kalau ini adalah sunnah. Ini. Kemudian mengingat pada gurunya, Abu Abdillah, engkau tadi mengatakan seperti ini, bahwasanya menyala-nyalain jari kaki itu tidak sunnah. Dia mengatakan fahadha indana sunnah, menurut kami itu sunnah. Kemudian kata Imam Malik pun juga tidak kemudian ngeyel. Kita lihat bagaimana tawaduknya seorang alim. Bagaimana itu? Kau mengatakan sunnah. Nah, kemudian dibawakan dalil tentang sunnahnya nyala-nyalani jari. Kemudian kata Malik, oh hadha hasan, katanya. Fahadha hasan, ini bagus, katanya. Hasan dalam istilah mutaqaddimin itu artinya adalah sahih. Ini hadis ini sahih. Dan ini Imam Malik pun rujuk saat itu juga. Berikutnya ketika beliau ditanya masalah itu, beliau mengatakan sunnahnya. Maka seperti itu. Yani, seorang alim pun juga tidak kemudian ragu, ya, untuk mengatakan saat tidak tahu, juga tidak ragu untuk kemudian merujuk manakala pendapatnya adalah salah. Dan juga tidak malu untuk kemudian mengambil ilmu dari muridnya sekalipun, kalau ternyata kebenaran itu bersama dengan muridnya. Ini contoh keteladanan dari para ulama kita. Tawadhu, ya. Kesantunan mereka. Bukan karena apa? Bukan hawa nafsu. Bukan hawa nafsu. Ini adalah agama. Yang kita adalah agama. Maka kita dalam mencari kebenaran. Bukan mencari kepuasan atau kemenangan. Ya. Dan yang kadang-kadang salah. Ya. Puas kalau orang lain itu jatuh. Puas kalau orang lain itu bisa kita kalahkan. Ini adalah orang-orang model-model ahli filsafat, ya, model-model ahlul ahwa yang suka berdebat. Kalau bisa mengalahkan perdebatan, kayaknya seperti menang perang. Ya. Maka ahlus sunnah, ahlud din tidak seperti itu. Ya. Ini kalau kemudian terjadi perdebatan ataupun perbedaan, ini semuanya adalah ala ilm. Ya. Dibangun kepada keilmuan, bukan karena hawa nafsu, bukan karena, dan itu juga karena ngemannya, ya, kasih sayangnya, bukan karena perkara-perkara yang lain. Dan contoh-contoh yang seperti itu sangatlah banyak dari kisah para ulama kita. Ya, ini tentunya adalah menjadikan kita pentingnya untuk kemudian kita juga melihat bagaimana para orang-orang besar sebelum kita seperti itu. Dan mimbabi aula adalah kita untuk meneladani kepada mereka.
Dari sini saya teringat dengan pernyataannya Syekh Utsman Sarimi, Allah Ta'ala, seorang ulama dari Yaman yang pernah datang ke Indonesia, bahwa perselisihan itu terbagi dalam 3 macam. Yang pertama, perselisihan di antara para ulama. Maka ini tidak menyebabkan fitnah dan tidak menyebabkan kericuhan. Karena apa? Dibangun di atas ilmu. Masing-masing sesuai dengan ijtihadnya. Tidak saling menjatuhkan, tidak saling menyesatkan. Tapi ada tarahum, ya. Karena masing-masing sesuai dengan ijtihadnya. Kemudian yang kedua, perselisihan di antara para juhala, orang-orang bodoh. Dan kata beliau, ini juga tergantung siapa yang lebih dahulu. Orang-orang yang bodoh, kalau yang lebih dahulu datang kepada mereka sunnah, ya, maka insya Allah bid'ah pun akan menjauh. Tapi kalau yang lebih dahulu datang kepada mereka itu bid'ah, sunnah ini akan terseok-seok untuk datang kepada mereka. Dan itu kenyataannya seperti itu. Ketika disalahkan, oh ini salah, ini salah. Saya itu kenal Islam itu dari kelompok sesat ini ya. Apa seperti itu? Saya ngerti Islam itu dari, masa mau disalahkan, disesat-sesatkan? Saya ngerti Islam dari mereka ini. Ketika dikatakan begitu, maka ini berat, ya. Juhala, ya. Tapi ini masih mending, tidak ribut kecuali mereka sendiri, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang bikin kisruh. Ya. Ributnya orang yang mereka bukan ulama, mereka juga bukan juhala, ya. Orang yang magel, ya. Ya, setengah-setengah. Alim bukan, ya. Jahil juga enggak. Maka ini Allah musta'an, ini yang bikin kisruh ini, ya. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah, ini yang menjadi pelajaran bagi kita untuk kita mengambil ibrah, ya. Jangan sampai kemudian perbedaan-perbedaan itu kemudian menjadikan kita itu kisruh. Tapi manhaj dan prinsip kita adalah bagaimana mencari al-haq, mencari kebenaran. Manakala kebenaran tidak bersama dengan kita, hendaknya kita juga lapang dada untuk rujuk. Apa yang kita cari di muka bumi ini? Apa yang kita cari dalam kehidupan dunia ini? Bukan kepuasan, bukan kemenangan, bukan juga tendensi-tendensi yang lain. Tapi yang kita cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan kebenaran yang sampai kepada kita. Ini mudah-mudahan memberikan banyak pelajaran kepada kita yang kita bahas pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan wa khairan. Wa barakallahu fiikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.